anjing. Kembali lagi di Pojok Misteri. Karena misteri, guru bahasa Inggris. Misteri. Pada episode kali ini, gua kedatangan seorang narasumber. Beliau ini komandan, penegak hukum, pengayom masyarakat, ya banyak lah. Dan beliau ini dari informasi yang saya dapatkan memiliki segudang cerita pada saat beliau berdinas, yang bisa dibilang cerita yang mengerikan, yang cukup mistis. Langsung saja kita sapa. Halo, Komandan Rio. Halo. Apa kabar, Komandan? Baik. Baik ya? Baik. Jadi free hari ini ya. Terima kasih banyak sudah datang ke Pojok Misteri. Oh iya. Terima kasih banyak. Jadi gini, Komandan. Kan yang udah Komandan kirim tuh poin-poin yang Komandan ceritain yang di email itu cukup membuat saya merinding, Komandan, dengarnya. Mungkin bisa diceritakan secara detail, Komandan? Oh, bisa. Silakan. Bisa langsung. Jadi saya ini kan penjinak bom. Oh iya. Enggak, penjinak bom kan. Jadi ketika ada panggilan dari masyarakat, berhubung saya ini tim Gegara ya. Gegara namanya. Oh iya, Gegara ya. Ya, di bagian penjinak bom. Pas ada panggilan masyarakat tuh saya datang ke sana kan. Ada laporan dari masyarakat. Ada laporan dari masyarakat bahwa ada suatu barang yang mencurigakan. Oh, dicurigai, Iya. yang mencurigakan ya. Diduga isinya ini bom. Iya. Jadi begitu saya satu tim bersama komandan saya itu, Ya. komandan yang lebih Di atas Lebih Komandan di Rio atas ya. lagi, Iya. lebih di atas saya. Begitu nyampe sana itu, pas dibuka, barang yang dicurigai itu ternyata isinya daster. Daster sih. Iya, Komandan. Terdengar aneh kan? Iya, betul. Tapi ini kenyataan. Oh, beneran terjadi Beneran. itu, Komandan. Saya pun yang tadinya takut ya kan, karena dugaan kita ini bom kan. Oh, udah banyak tim datang ke sana. Udah banyak, Udah pakaian lengkap. Udah pakaian lengkap, masyarakat udah rame. Ternyata pas dibuka nih, isinya Daster. Saya yang tadinya panik takut, akhirnya jadi sedikit lega. Lega. Iya. Ternyata bukan bom. Tapi ada rasa khawatir juga sih. Apa? Barangkali dasternya juga bisa meledak ya. Oh iya. Jadi sedikit ada rasa khawatir juga. Iya, perlu dicek bener-bener itu daster, apakah beneran daster atau bom sejenis daster. Atau bom sejenis daster. Iya. Begitu dicek aman, ternyata nih barang nggak ada unsur bomnya. Oh. Nggak ada kabel, nggak ada baterai, Pokoknya pure daster aja. pure duster. Dan biasa kalau di prosedur kita itu, kalau ada barang apapun bentuknya, itu mau bom atau bukan, itu pasti kita bawa pulang. Kita bawa pulang ya. Kalau bom bawa pulang. Iya. Oh, berarti daster itu komandan bawa pulang. Saya bawa pulang. Nah, kebetulan Itu siapa? Kebetulan komandan itu mempercayakan saya untuk membawa Daster. untuk membawa daster ini. Iya. Itu ada berapa pieces? Kira-kira ada ya 2 pieces lah. 2 lah ya. 2 pieces. Iya, lumayan. Satu besar, satu gede. Satu besar. Dan karena waktu itu kejadiannya itu deket sama rumah saya. Oh, iya. Deket sama rumah saya, akhirnya biasanya itu kita kalau nemu barang bukti, kita itu balik semua ke kantor. Jadi berangkat bareng, pulang juga bareng. Oh, ke kantor dulu. Ke kantor dulu. Iya. Tapi karena di
TKP itu, tempat kejadian perkara itu, Iya. deket sama rumah saya. Akhirnya saya nggak mau dong kalau ke kantor lagi. Iya, karena itu posisinya udah jam sekitar 12:30. 1:30 malam. Udah 1:30. Dari waktunya aja tuh udah horor ya kan, udah, udah seram sekali lah pokoknya. Iya. Saya pulang, saya misa, tapi herannya tuh komandan saya tetap menitipkan BB itu di rumah saya. Oh, emang benar-benar harus Komandan Rio yang Harus bawa. iya, harus saya yang bawa. Padahal kan bisa dibawa ke kantor dulu ya kan. Iya, betul. Gak tahu kenapa dititipin ke saya. Nah, begitu saya bawa ke rumah, akhirnya dalam waktu semalam itu saya merasa aneh. Ada yang aneh. Ada yang aneh, Pak. Karena saya kepikiran, ini daster punya siapa? Saya khawatir gitu. Mohon maaf sebelumnya. Itu apakah komandan masih ingat motif dari daster itu apa gitu? Oh itu Motifnya kalau gambar apa atau gitu? yang satu itu motif kembang, ada kembangnya. Yang satu motif naga. Agak seru. Iya. Ibu-ibu mana bukan agak. Ya, iya, saya ngomong sendiri doang, lanjut aja. Waktu saya tidur itu saya diganggu. Oh, diganggu. Saya diganggu. Karena saya kan bujang nih. Iya, Saya masih iya. bujang. Oh, iya, betul. Saya tidur di rumah, posisinya sendiri, ya kan? Ternyata saya diganggu pas di malam itu juga. Saya nyampe rumah itu kira-kira jam 2:30. Jam 2:30 sampai 3 rumah. pagi. Itu diganggunya kayak gimana, Om Dan? Jadi pas saya tidur, Ya, itu saya dibawa, saya dimimpiin. dimimpiin. Iya. Sama? Sama siapa, Dan? Saya dimimpiin sama ibu-ibu yang punya daster itu, Pak. Ibu-ibu itu datang ke mimpi komandan. Datang ke mimpi saya. Pakai yang naga itu, apa yang kembang? Iya, dia masih telanjang. Ya karena kan dasternya saya bawa dong. betul. Dasternya kan saya bawa. Oh iya, betul. Kalau ibu-ibunya datang ke mimpi saya pakai daster, kenapa dia harus minta dasternya? Oh, betul. Dia tuh posisinya bugil, Tanpa busana ya. tanpa busana. Terus Begitu dia datang ke mimpi saya, dia tuh ngejar-ngejar saya. oh, Ngejar saya, Pak. Dan Rio. Saya begitu nengok belakang, wah, ibu-ibu bugil. Saya sedikit takut. ya. Akhirnya, kenapa Bu? Kenapa? Pas saya bangun, saya sadar. Ternyata dasternya itu ada di badan saya. Oh, pakai. Kepake. Terus dalam saya, kok bisa ya? Kepake di badan saya. Padahal itu sebelumnya dasternya itu masih kebungkus rapih lah gitu. Dalam saya, siapa yang makein Ke badan saya? Iya. Jelas saya sendiri gitu. Akhirnya saya paginya itu langsung berangkat ke kantor. Dibuka nggak dasternya? Ya saya buka. Oh, buka dulu. Saya buka dulu. Iya. Saya buka dulu dasternya. Kata. Saya bawa barang bukti itu, Heeh. saya laporin ke atasan saya. Ya. Begitu saya laporin, saya ceritain semua segala macam hal mistis yang terjadi semalam itu. Atasan saya itu, komandan saya, Iya. itu nggak percaya Oh, sama barang bukti daster yang saya bawa itu. terus Akhirnya setelah saya ceritain, dia kepo. oke, Po. Kepo dia. Pengen nyobain juga ternyata. Mau dibawa pulang juga nggak? Dibawa pulang juga akhirnya. Akhirnya pas balik dari kantor, dia bawa BB-nya itu. Kebetulan, tapi kalau yang ini dia udah berumah tangga sih. Kalau yang atas, yang Oh, atasan saya ini udah ada berumah tangga. istrinya. Udah ada istrinya. Dibawa pulang lah tuh daster ke rumah. Begitu dibawa pulang, terus besok paginya lagi. Ini udah berarti udah hari ketiga. Udah hari ketiga ya. Iya. Pas di hari ketiga, langsung dia ngelapor saya gitu. Iya. Apa yang dialami? Wah, Rio, apa yang kamu bilang itu benar. Ternyata emang
daster ini ada hal mistisnya. Komandan tahu dari mana? Nih, dasternya masih nempel di badan saya. Ternyata itu masih nempel, Pak, di badan. Itu bukan mistis. Apa, Pak? Ya bisa dibuka aja. Saya heran ya. Di badan saya itu daster bisa lepas. Oh, di komandan saya nggak bisa atasan lepas? saya itu nggak bisa lepas malah. Nggak bisa. Iya. Makanya akhirnya dijadiin daleman buat dia. Astaga. Iya. Dia nggak mau dong selaku atasan tampil keren ya kan, tapi dalamannya daster gitu. Nggak mau dong dia. Akhirnya dia itu kejadian pagi laporan ke saya, sorenya itu langsung minta temenin ke saya, Temenin apa? ke orang pinter. Oh, Akhirnya dia ngajak saya ke daerah Bogor. daerah Bogor. Kalau nggak salah nama daerahnya tuh. Iya. Pas saya sampai ke sana, nemuin Orang pintar itu, ya. Temulah saya, Mbah. Saya panggil Mbah. Nah, biasa panggilannya tuh Mbah Henol. Mbak Henol. Mbah Henol. Iya. Akhirnya begitu ditelusurin sama Mbah Henol. Karena emang nama orang itu di kampung itu kan emang kadang suka Ya, aneh-aneh suka gitu. aneh-aneh gitu. Apa yang kita bilang aneh itu tapi menurut dia tuh enggak Iya, wajar. wajar gitu jadi. Mbak Henol ya. Mbah Henol. Saya juga sempat mau ketawa juga, Bang. Iya, cuman ketawa di depan dia kan gak enak. Kan gitu. nggak enak, Iya, ya kan? nahan aja. Namanya Iya. selaku Iya, orang pintar kan di sana pintar, terpandang ya terpandang. di sana. Betul. Akhirnya pas kita datang ke Mbah Henol itu, dia ngasih sebuah syarat ke atasan saya, komandan saya. Katanya bisa daster ini lepas dari badan kamu. sih, ya. Tapi harus ada persembahan lah buat si Mbah ini. Oh, Plus kita harus bisa cari gantinya gantinya. Gantinya. Orang yang yang siap dipakein buat daster. dipakein daster itu. Wah, komandan saya udah senang banget tuh ya. Tapi siapa yang mau pakai daster selamanya? Nah itu Susah. masalahnya, kita tuh kan juga harus sifatnya ini kan segera gitu, biar daster ini bisa harus cepet-cepet nih. Iya, Karena iya, komandan saya nih nggak mau dong kalau balik tuh pakai Iya. si dasternya. Wibawanya hilang. Iya, oke. Kalau enggak, dasternya biar ke saya aja. Ke si Mbak Henol Ke itu. si Mbah Henol itu. Mau dia rela. Ya, pertama komandan saya tuh nanya dulu, Hmm. nanya syaratnya apa, Mbak? Ya. Syaratnya kamu bantuin saya bikin SIM. Emang belum punya SIM ya dia? Belum punya. Saya langsung mikir di situ, SIM buat apa ya kan? Ya. Buat apa? Kan praktek dukun nggak keliling juga ya. Mungkin dukun-dukun mau touring kali ya. Bisa jadi. Ada kopdarnya juga. Ada Ada samuringnya juga. Kan bisa aja dukun-dukun gathering gitu kan. Ritual lah kalau segala macam. Ritual. Daster langsung Tiba-tiba hilang aja. langsung hilang. Pindah Ke mbahnya ya kan. Langsung persis ke dalam tubuhnya itu kan. Goblok banget kan tuh. Saya mikir, wah, alhamdulillah Dan. Udah pindah dasternya. Senang kan. Begitu dasternya udah pindah, si Mbah Henol itu pun juga senang. Wah, dasternya milik saya. Kok Senang dia. senang sih. Ya. Gak tahu, pokoknya senang aja. Pokoknya senang ya. Pokoknya senang aja. Mungkin hanya dia yang mengerti kegunaan daster Kegunaan itu daster, ya. mungkin buat- Mungkin ada aura-aura yang bikin dia, ya gitulah dia yang ngerti ya. Iya deh. Begitu dasternya mau dilepas, susah. Nempel juga. Nempel juga. Sama kayak kejadian di komandan saya. Iya. Mbak, dasternya nggak bisa lepas juga nih, Mbak. Wah, iya nih. Gimana dong? Goblok banget. Akhirnya ya udah,
karena kita udah persyaratan udah dipenuhin, ya kan? Dibantuin bikin SIM sama apa namanya? Pengganti dasar itu udah ada. Pengganti. Simbah itu ya. Nah ini ya udah, kita udah lepas tangan dong. Udah tinggalin aja. Kita tinggalin aja. Itu urusan dia lah ya. Dan infonya sampai sekarang tuh mbahnya itu ngelayanin pelanggan itu masih pakai daster. Ya udah sampai situ aja dan ceritanya. Udah sampai situ aja. Oke, teman-teman, itulah cerita dari Dan Rio yang kesulitan membuka daster. Yang bisa dibilang daster mungkin daster keramat ya, nggak Daster sembarang orang bisa memakai itu. Jadi kesimpulan yang bisa kita petik dari ceritanya Dan Rio adalah banyak orang kekurangan daster. Oke, sampai jumpa di pojok misteri selanjutnya. Bye bye.